In a world driven by ambition, communication is everything. This is Sonara, a growing creative startup from Indonesia, preparing for its biggest step yet. Every company has a vision, but not every team knows how to listen. Because sometimes, success is not about who speaks louder, but who understands better. Ulan, tolong catat dan kirim ke seluruh tim melalui email perusahaan hari ini. Pengumuman resmi, terhitung dari 15 Juni, seluruh karyawan Sinara diwajibkan hadir dalam sesi orientasi ekspansi. Tidak ada pengecualian. Jadwal, materi, dan dress code akan dikirim menyusul. Ini bukan undangan, ini instruksi. Jadi saya harap kalian semua memahami konsekuensinya. Emangnya kalau ada pertanyaan gimana? Gak ada, kamu baca gimana aja. Oke, kita mulai. Mila, kamu yang sudah riset pasar Taiwan, apa temuan terpentingnya? Pasar Taiwan sangat visual. Mereka lebih responsif ke konten short form video. Tapi satu hal yang mengejutkan, mereka sangat menghargai kepercayaan merek di atas jalan. Nah, itu menarik. Di soal kepercayaan, kita punya case study lokal yang bisa kita jadikan bukti yang konkret ke Mr. Dendra nanti. Maksudmu case studi batik Nusantara yang kemarin, yang reach-nya naik 400%? Tepat, itu bisa jadi pembuka yang kuat. Tapi tunggu, kalau kita terlalu bangga sama angka lokal, Mr. Dendra bisa anggap kita belum proven sampai di level regional. Gimana kalau kita framingnya beda? Bisa benar, jangan bilang ini hasil Indonesia. Bilang ini hasil metodologi kita yang bisa direplikasikan ke pasar manapun. Skillnya pun beda. Jawaban justru itu yang perlu kita buktikan. Kita belum punya data replikasi regional. Makanya kita butuh Mr. Dendra, karena dia adalah data replikasi pertama di sini. Oke, kita sepakat. Framing metodologi bukan sekedar angka. Semua setuju? Selamat siang, Sukaraya. Saya Kinan, karyawan baru dari bagian logistik. Sudah 3 hari tapi belum sempat berkenalan. Oh iya, Kinan, selamat datang. Kamu pasti bisa beradaptasi dengan cepat di sini. Makasih, Bu. Gem, lo kenapa? Lo kayak pitch deck yang kita investor. Gak apa-apa, Din. Gue baik-baik aja kok. Geng, kata lo baik-baik aja, tapi minuman lo nggak diminum. Dan juga, lo nggak pernah lihat sekalipun ke arah kami. Ada apa sebenarnya? Gem, Sebenarnya laporan keuangan kuartal ini ada selisihnya. Nah, gua tuh takut salah dan malah bikin masalah besar nantinya sebelum kedatangan Mr. Dendra. nah itu yang perlu lo bilang dari tadi. Kita pikirin bareng. Tim, minggu depan adalah momen paling penting dalam sejarah Sinara. Kita akan menyambut Mr. Dendra dan timnya. Setiap dari kalian memiliki peran. Jopan akan mengkoordinasi operasional. Uja memegang merek, dan Kanaya mengurus protokol SDM. Dan yang lainnya akan mensupport penuh. Pak, perlu saya sampaikan, tim teknis meminta waktu 3 hari untuk setup infrastruktur demo. Kalau jadwal Mr. Dendra tidak dapat digeser, perlu kita putuskan yang mana harus diprioritaskan. Terima kasih, Ban. Mela, kamu dengar itu?
Beri estimasi realistismu langsung ke jawaban dan puja sekaligus. Bisa 2 hari kalau hanya fokus ke demo utama. Tapi kalau Puja butuh fitur live analytics untuk presentasi pemasaran, butuh hari ketiga. Jovan, live analytics itu krusial untuk kita. Kita minta hari ketiga, bisa kita cover dengan resource dari mana? Sekarang kita cari Ageng untuk bantu Mela. Keuangan masih bisa ditunda 2 hari kan? Bisa Pak, asal laporan selisihnya kita clear dulu. Sampai bantu malam ini. Maaf, boleh saya interupsi? Sebagai konsultan PR, saya perlu tahu siapa yang akan jadi juru bicara resmi saat Mr. Dendra tiba. Pesan harus konsisten dari satu sumber. Saya dengan puja yang akan membackup yang menyangkut tentang brand. Bagus, satu suara, satu arah. Selamat pagi, silakan isi formulir ini dan serahkan berkas kalian ke saya. Selamat pagi Mbak, ini berkas saya, CV, surat lamaran, dan portofolio desain. Silakan duduk. Terima kasih. Vena Mariska. Saya melamar posisi desainer grafis dengan keyakinan bahwa visual bukan sekedar estetika, melainkan bahasa paling jujur sebuah merek. Ini kalimat pembuka yang tidak biasa. Itu karena saya percaya bahwa kalimat pertama adalah kesempatan pertama. Maka dari itu saya tidak mau menyanyikannya, Mbak. Dan Anda? Ini Mbak, saya Kira ingin melamar menjadi copy creator. Tapi ini portofolio saya ada di sini. Untuk jangkauannya 2 juta dalam 3 bulan terakhir ini. Baik, akan kami tinjau. Silakan menunggu. Vena, terima kasih telah meluangkan waktunya. Mari kita mulai. Ceritakan tentang dirimu, bukan yang ada di CV, tapi yang tidak tertulis di sana. Saya tumbuh di keluarga pengrajin batik di Solo. Sejak kecil saya belajar kalau motif itu bukan hanya sekedar gambar yang indah, tetapi juga harus memiliki makna. Itu yang membentuk cara pandang saya tentang desain. Menurut saya, desain itu bukan hanya tentang visual yang indah, tetapi memiliki makna. Menarik, saya lihat di portofoliomu ada rebranding UMKM. Ceritakan situasi paling menantang yang pernah kamu alami dalam proyek itu. Saya coba cari sudut pandang langsung dari konsumen dengan mewawancarai beberapa pembeli loyal mereka. Nah, dari situ saya menemukan bahwa ternyata konsumen itu lebih mempercayai warna-warna di bumi daripada warna-warna yang sebelumnya dipakai. Setelah rebranding dilakukan, penjualan naik sekitar 60% 2 bulan pertama. Kalau kamu diterima di Sinara, bagaimana kamu akan berkontribusi pada ekspansi ke Taiwan yang sedang kami kerjakan? Sebelum interview ini, saya sudah mencari tahu tentang Sinara dan rencana ekspansinya ke Taiwan. Saya lihat tren visual di sana cukup menyukai perpaduan antara modern dan unsur lokal budaya. Jadi, saya ingin membuat konsep visual yang tetap membawa identitas Sinara, tetapi lebih dekat dengan pasar Taiwan. Kamu ada pertanyaan untuk kami? Saya ingin bertanya, di Sinara sendiri, keberhasilan seorang desainer itu biasanya dilihat dari konsep visualnya, dampak bisnisnya, atau malah keduanya? Selamat siang, terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Hari ini, kami resmi mengumumkan kemitraan strategi Sinara dengan Shen Digital Group dari Taiwan. Sebuah langkah yang akan membawa platform kami menuju level Asia Tenggara dalam 18 bulan ke depan. Saya siap menerima pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pak Direktur, nilai investasinya dari pihak Taiwan berapa dan bagaimana
pembagian kepemilikannya? Kita finansial berada dalam finalisasi legalitas yang belum dapat kami ungkapkan hari ini. Yang bisa saya pastikan, struktur ini menjaga kendali strategi sepenuhnya di tangan Sinara sebagai entitas Indonesia. Pak Direktur, beredar kabar bahwa ada konflik internal di level manajemen. Benarkah bahwa ada anggota direksi yang mengundurkan diri? Pertumbuhan selalu diiringi dengan dinamika. Tim Sinara hari ini lebih solid dari sebelumnya. Dan semua orang yang Anda lihat di ruangan ini adalah buktinya. Kabar yang beredar itu tidak memiliki dasar yang bisa saya konfirmasi. Pak, ekspansi ke Taiwan? Apakah ini bukan bisa mengorbankan kreator lokal yang sama yang menjadi tulang punggung Sinara? Apakah Bapak minum nasi untuk Indonesia? Boleh saya tambahkan? Sinara lahir dari kreator Indonesia. Ekspansi ini bukan meninggalkan mereka. Ini membawa mereka ke panggung yang lebih besar. Taiwan adalah pasar yang akan melihat karya kreator Anda, bukan mengambil kursi mereka. Persis, kami bangga. Dan kami tetap berkarya. Baik, terima kasih. Pertanyaan lebih lanjut bisa diajukan melalui tim PR kami. Preskit sudah ada di tangan Anda semua. Insya saya sudah baca proposalnya. Kamu minta dana 5 miliar dengan ekuitas 10%. Bagi saya itu sangat tidak masuk akal. Saya tawarkan 3 miliar dengan ekuitas 20%. Aisyah, saya menghargai keterserangan. Sebelum kita bicara tentang angka, boleh saya tanya dulu, apa yang paling penting bagimu dari investasi ini? Hanya return finansial atau ada kepentingan strategi lain? Saya ingin masuk ke pasar modal. Sinara adalah tiket bagi saya. Return finansial nomor 2. Mungkin kita bisa bicara berbeda. Bagaimana kalau alih-alih ekuitas besar, Aisyah mendapatkan kursi depan Dewan Penasehat dan aset eksekutif ke data asal Asia Tenggara. Nilainya jauh lebih besar dari 20%. Saham dalam jangka panjang. Menarik, tapi dana harus 4 miliar minimum. 3 miliar dengan kursi penasihat, akses data, dan nama Aisyah sebagai strategic partner resmi di seluruh materi komunikasi kami ke Taiwan. Ekuitas 12%. 11% dan kita tutup hari ini. Selamat datang di Sinara. Silakan duduk, saya Rendra.我预计很想举办Sinara Dazal de Simangin. Saya sudah lama ingin melihat langsung apa yang Sinara bangun. 你们在亚洲企业区举办非常令人好。 Reputasi Anda di industri kreatif Asia sangat menjanjikan. Nah, catatan kecil Pak Arul, di budaya kami, kata menjanjikan dari Mr. Dendra itu setara dengan pujian tertinggi. Beliau tidak biasa memberikan pujian langsung. Dan inilah yang membuat Sinara berbeda. Kita bukan sekedar platform, kita adalah gerakan. Angka tidak berbohong menunjukkan 400% dong. Mr. Dendra lebih menyukai presentasi yang tenang dan fokus ke angka. Kalau terlalu bersemangat, dia biasanya malah menganggapnya kurang gurih. Data ini menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten selama 3 kuartal berturut-turut. Metodologi yang kami pakai dapat direplikasi dengan penyesuaian lokal di pasar. Boleh saya tuangkan? Itu cara beliau mengucapkan terima kasih dalam tradisi kami.
rakyat tidak boleh bekerja di hari terkait dengan jadi kereta meja sebagai simbol untuk membuka Mr. Dendra lebih suka Anda berhati-hati dan tidak menanyakan izin terlebih dahulu. Terima kasih Dri, saya belajar sesuatu yang berharga hari ini. I've met many startup across Asia. What set your apart time the product is the way you listen. That's right. Itu bukan kemampuan saya saja, Mr. Dendra, tapi itu budaya perusahaan kamu. They came with different voices, different fears, and different dreams. But in the end, they found something greater than success. They found understanding. Natural.